Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut. Agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yakni reaksi redoks dan sel elektrokimia. Kalau kita mencermati judulnya, reaksi redoks dan sel elektrokimia, berarti ini sangat erat kaitannya dengan reaksi redoks yang sudah dipelajari di kelas 10. Karena itu, untuk lebih memahami tentang reaksi redoks dan sel elektrokimia, pengetahuan prasyaratnya adalah bahwa kalian harus mampu menguasai tentang penentuan bilangan oksidasi unsur. Itu prasyaratnya. Karena nanti dalam penyetaraan reaksi redoks, langkah yang pertama, kalian akan menentukan bilangan oksidasi unsurnya masing-masing. Karena itu, saya ingin mengingatkan kembali tentang aturan penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Oke. Aturannya yang pertama, bahwa unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Misalnya, bilangan oksidasi HNO dalam molekul H2N2O2 dan Fe sama dengan 0. Jadi apa sih yang dimaksud unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri sebagai atom, misalnya Fe, atau unsur yang berikatan dengan sesamanya, sejenisnya, sehingga membentuk molekul unsur. Misalnya H2N2O2, ada lagi Cl2, F2, dan lain sebagainya. Aturan yang kedua, fluorin memiliki bilangan oksidasi -1 dalam semua senyawanya. Pertanyaannya, kenapa sih fluorin memiliki bilangan oksidasi -1 dalam semua senyawanya? Kalau kita kaitkan dengan pelajaran sistem periodik unsur kelas 10, maka di sana dinyatakan bahwa fluorin memiliki harga keelektronegatifan terbesar, sehingga dalam suatu ikatan, fluorin akan menarik kuat pasangan elektron ikatnya. Yang ketiga, dalam senyawanya atau dalam ion, bilangan oksidasi logam selalu positif. Ini juga dari pembelajaran kelas 10, bahwa logam cenderung melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Karena itulah logam dalam senyawanya akan selalu bermuatan positif. Nah, sejauh ini tidak ada atau belum ada konsep yang menyatakan bahwa logam cenderung menerima elektron. Tidak ada. Jadi logam melepaskan elektron. Kecuali misalnya ion logam itu baru bisa menerima elektron. Beberapa bilangan oksidasi logam dalam senyawanya adalah sebagai berikut untuk mempermudah mengingatnya. Misalnya yang A, logam golongan 1A atau logam alkali. Unsurnya apa saja? Li, Na, K, Rb, Cs. Dan belakang sini sebenarnya ada Fr, tapi Fr itu radioaktif, tidak stabil. Nah, kalau kita ingat pembelajaran kimia kelas 10 juga, golongan 1A ini memiliki elektron valensi 1. Cenderung melepaskan 1 elektron sehingga bermuatan positif 1. Maka bilog unsur golongan 1A itu +1. Yang B, dengan pemahaman yang sama,
maka kita dapat menentukan juga bilangan oksidasi unsur golongan 2A atau alkali tanah. Unsurnya apa saja? Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Ada Ra, radioaktif juga tidak stabil. Karena golongan 2A ini memiliki elektron valensi 2, cenderung melepaskan 2 elektron, sehingga logam-logam ini bermuatan positif 2, maka biloknya sama dengan plus 2. Yang C, beberapa bilangan oksidasi logam-logam lainnya, termasuk logam-logam golongan transisi, maka saya menuliskan Zn itu memiliki satu buah bilangan oksidasi, yakni plus 2. Kemudian Ag itu plus 1. Kemudian Al, mudah-mudahan ini ingat, ini plus 3. Kemudian Pb atau timbal itu plus 2 dan plus 4. Kemudian Fe, besi, itu plus 2 dan plus 3. Kemudian Sn, timah, ini memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4. Kemudian Cu, tembaga, plus 1 dan plus 2. Kemudian Au, emas, plus 1 dan plus 3. Yang keempat, bilangan oksidasi ion tunggal itu akan sama dengan muatannya. Contohnya, bilangan oksidasi ion Ba2+. Ba2+ itu adalah ion tunggal. Ciri khas dari ion itu punya muatan, bisa positif, bisa negatif. Karena atom unsurnya Ba saja, maka hanya satu buah, maka ini termasuk ion tunggal. Bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Muatannya plus 2, maka ini bilangan oksidasinya plus 2. Saya ambilkan contoh yang lain, misalnya bilangan oksidasi ion Cl-. Ini ion tunggal karena Cl-nya hanya satu buah, muatannya adalah -1, maka bilangan oksidasi untuk ion Cl- sama dengan -1. Yang kelima, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya umumnya plus 1. Ini berkaitan dengan golongan 1A, tetapi ini kan non-logam. Kecuali bila bersenyawa dengan logam. Karena logam selalu positif, dan dalam senyawa nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya, jumlah total biloknya harus sama dengan 0, maka untuk bilangan oksidasi hidrogen, sekali lagi, ketika bersenyawa dengan unsur logam, maka ini -1. Namanya hidrida. Yang keenam, bilangan oksidasi oksigen umumnya -2. Kecuali dalam senyawa, beberapa senyawa diantaranya adalah F2O atau kadang ada yang menuliskan OF2. Bilangan oksidasi oksigen dalam OF2 ini adalah plus 2. Kenapa plus 2? Nanti akan kita kaji di sesi berikutnya. Yang B, dalam peroksida seperti H2O2, bilangan oksidasi oksigen -1. Jadi kalau bilangan oksidasi oksigen ini -1, namanya peroksida. Sehingga ini namanya hidrogen peroksida. Kalau bilangan oksidasi O-nya -2, maka namanya oksida. Ada satu lagi yang namanya superoksida. Dalam superoksida seperti KO2, bilangan oksidasi oksigen itu -0,5. -0,5 ini berarti namanya superoksida, sehingga nama senyawa ini adalah kalium superoksida. Aturan yang ketujuh,
Jumlah total bilangan oksidasi unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah total, sekali lagi, unsur-unsur, jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, berkaitan dengan poin 7 ini, saya mempertegas poin 6A misalnya, OF2. Di sini saya tulis OF2. Karena OF2 itu senyawa, senyawa itu netral, tidak ada muatan positif negatif di atas ini, maka jumlah total bilangan oksidasi oksigen dan fluorin ini sama dengan 0. Nah, ini pernyataan ini. Nah, fluorin itu menurut aturan kedua memiliki bilangan oksidasi -1 dalam semua senyawanya. Kalau F fluorin itu sebagai unsur bebas, ya 0. Tapi ini dalam senyawanya. Maka -1 kali 2, maka ini -2. Karena senyawa harus 0, maka titik-titik -2 sama dengan 0. Sehingga ini harus kita isi bilangan +2. +2 sedangkan oksigennya hanya 1 buah. Jadi +2 ini hanya untuk oksigen itu sendiri, sehingga bilok oksigen dalam OF2 atau F2O sama dengan +2 seperti ini. H2O2 ini adalah senyawa, maka jumlah total biloknya harus sama dengan 0 menurut aturan ini. Sedangkan hidrogen menurut aturan yang kelima, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawanya umumnya +1, maka ini +1. Karena hidrogennya ada 2, maka ini totalnya adalah +2. +2 titik-titik sama dengan 0, maka ini harus -2. -2 untuk 2 atom oksigen, maka masing-masing adalah -1 atau -2 bagi 2 sama dengan -1. Maka bilangan oksidasi oksigen dalam H2O2 sama dengan -1. Yang terakhir untuk KO2 misalnya. Sama aturannya, jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Maka ini totalnya sama dengan 0. K golongan 1A dalam senyawanya pasti +1. Maka ini saya tulis +1. Atom K-nya 1, maka ini saya kalikan 1, maka +1. +1 titik-titik sama dengan 0, maka ini -1. -1 ini untuk 2 atom oksigen. Masing-masing dapat -setengah atau -1 bagi 2, ya -setengah, maka ini namanya superoksida. Yang kedelapan, jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom itu sama dengan muatannya. Mirip dengan nomor 4 dan nomor 7. Apa sih bedanya ion tunggal dan ion poliatom? Tadi saya sampaikan ciri khas dari ion itu ada muatannya. Apakah itu positif, apakah itu negatif. Poliatom berarti atomnya lebih dari satu jenis. Misalnya saya ambil contoh ion poliatom itu adalah NH4+. Jadi nanti jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsurnya adalah sama dengan +1. Satu lagi misalnya, saya punya ion poliatom PO4 3- fosfat. Maka jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsurnya nanti sama dengan -3. Sekali lagi sama dengan muatannya, intinya begitu ya. Saya memberikan catatan penting, jika dalam suatu senyawa ion, bilangan oksidasi 2 unsur ditanyakan. Jadi ada 2 yang ditanyakan. Maka saran saya,
senyawanya terlebih dahulu diionkan sehingga dapatnya nanti kation dan anion, ion positif dan ion negatif. Atau cara yang kedua, perhatikanlah dengan baik muatan anionnya berapa. Sekali lagi nanti kita akan berikan beberapa contoh di latihan soalnya. Oke, itu tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Karena tadi kita bicara tentang muatan ion, maka di slide 5 saya lampirkan beberapa anion penting. Ini sudah juga dipelajari di kelas 10. Ini saya ambil dari electronic book. Oke. Misalnya saya ambilkan contoh nitrat. NO3-, maka harus ingat muatannya -1. Sulfat misalnya SO42-, muatannya harus ingat -2. Misalnya fosfat, mana fosfat ini? Fosfat PO43-, maka harus diingat muatannya -3. Kalau menghafalkan aturan penentuan bilok dan ion ini sulit, saran saya kalian harus banyak-banyak latihan soal, melihat bolak-balik aturan dan daftar anion ini sehingga nanti akan ingat dengan sendirinya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya latihan pemahaman aturan penentuan bilangan oksidasi. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.